Saya telah melihat cara bermain orang Indonesia. Tebak hasilnya dengan benar. Saya prediksi Indonesia akan melaju ke final, tepatnya menjadi juara. Tapi jangan berjudi. Secara keseluruhan pemain Indonesia bermain lebih pintar dibandingkan pemain Thailand. Siapapun yang bisa menonton sepak bola pasti tahu, tapi aku tidak mau berjudi untuk memenangkan Indonesia. Timnas Futsal Indonesia lolos ke final usai menang telak 5-1 atas tuan rumah Thailand pada laga semifinal Piala AFF Futsal 2024 di Terminal 21 Nakhon Ratchasima Jumat 8 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Futsal berhasil membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-8. Gol tercipta melalui skema serangan balik. Umpan Rio Bengestu yang memulai serangan balik dari tidak disia-siakan Evan Soumenina untuk mengubah skor jadi 1-0. Peluang Evan lewat tembakan bola mati dibalas tuan rumah, tetapi tembakan pemain Thailand dalam posisi terbuka tidak menemui sasaran. Iqbal Iskandar jadi penyelamat pada menit ke-13. Ia menggagalkan peluang emas Thailand dengan membuang bola tepat di muka gawang Timnas Futsal. Thailand dapat peluang emas melalui akapan, tetapi tendakan pemain tuan rumah berada tipis di samping gawang pada menit ke-17. Timnas Futsal yang tidak banyak mendapatkan peluang justru bisa berhasil memperbesar skor menjadi 2-0 pada awal babak kedua. Umpan Evan dieksekusi dengan sempurna oleh Brian Ik untuk memperbesar skor menjadi 2-0. Brian menjadi gol keduanya pada menit ke-28. Operan kiper Thailand Pran Satsat yang tidak akurat mengarah ke Brian dan dengan cepat melepaskan tembakan ke gawang kosong untuk mengubah skor menjadi 3-0. Thailand memainkan power play setelah tertinggal 0-3 dari Indonesia. Situasinya ini dimanfaatkan Indonesia yang bisa memperbesar skor menjadi 4-0 berkat gol Rio Bengestu lewat tembakan ke gawang kosong. Thailand sempat memperkecil skor menjadi 1-4 saat melawan Timnas Futsal Indonesia. Namun Firman Adriansyah bisa mencetak yang menjauhkan keunggulan Timnas Futsal Indonesia menjadi 5-1 dan bertahan hingga laga usai. Berikut komentar rakyat Thailand atas kekalahan memalukan di kandang sendiri Timnas Futsal mereka. Saya telah melihat cara bermain orang Indonesia. Tebak hasilnya dengan benar. Saya prediksi Indonesia akan melaju ke final, tepatnya menjadi juara. Tapi jangan berjudi. Secara keseluruhan pemain Indonesia bermain lebih pintar dibandingkan pemain Thailand. Siapapun yang bisa menonton sepak bola pasti tahu, tapi aku tidak mau berjudi untuk memenangkan Indonesia. Indonesia bermain tim beranggotakan 3-4 orang saat menembak, dan apa yang dicari dari Thailand, tembakannya sudah tidak tepat sasaran lagi. Saya lihat lelah menontonnya. Kesalahan saya sendiri, kurangnya pengalaman di level timnas, pasti memiliki waktu latihan yang baik. Ada baiknya kita memanfaatkan tahapan ini untuk memberikan kesempatan kepada pemain baru bermain secara internasional untuk mencari orang baru yang menunjukkan ada yang bisa bermain, ada pula yang tidak bisa bermain. Menggiring bola ke arah lawan. Semua orang bermain bola sambil berdiri.
tapi mereka bersorak generasi tercipta. Timnas Thailand ini tim yang mengukir sejarah paling banyak kalah dari tim-tim asal ASEAN. Tim ini kurang berpengalaman dan sering melakukan kesalahan serta tidak tenang. Saya harap para pemain Thailand mengingatkan pertandingan ini dan menggunakannya untuk meningkatkan perkembangan permainan timnas pusat. Bermain sedikit, jangan terlalu sembarangan. Dimainkan sangat serampangan, tidak berbentuk sama sekali. Dimainkan seperti anak kecil yang sedang bermain, menangkap bola dan mengoper bola ke bola. Ini bukan masalah sama sekali. Dan berhenti memanggilku atlet berbentuk beruang dan tidak berlari. Dia tidak punya apa-apa. Tim ini kalah bersaing dengan Indonesia. Bahkan tim utama kita masih mampu bersaing dengan Indonesia. Indonesia dan Vietnam pasti akan menunggangi kami jika pelatih menyiapkan tim B untuk bertanding. Bagus kalau tetangga kita cukup bagus untuk mengalahkan kita. Kita harus berkembang agar bisa dibandingkan dengan Brazil. Kita agar bisa lolos ke tetangga kita lagi. Sekarang para tetangga sudah menyusul. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak generasi baru ini masih belum bisa bersaing dengan generasi baru Indonesia. Kita harus mencari generasi baru dan terus berjuang. Saat kedudukan 3-0 saya berhenti menonton dan sangat rajin melakukan race. Jika saya tidak mengoper, saya terus mendorong dan menaikkan. Ini sebabnya kecepatan terkadang terlalu lambat, tidak terlalu sistematis sebagai sebuah tim sampai terjatuh. Hampir menang. Bola bermain power play kurang cocok karena menggerakkan bola maju mundur hanya membuang-buang waktu, tidak bisa menahan bola dengan mantap, mudah dirampok dan kehilangan gol. Pecat pelatih dengan cepat sebelum terjadi rasa malu yang lebih besar. Adapun pemain tanpa bakat tidak masuk timnas itu sangat disayangkan. Bermain bodoh tanpa sistem memang pantas. Jika Anda ingin mendapatkan set ini, Anda harus menunggu 10 tahun lagi sebelum bisa berharap. Babak pertama berhenti menonton. Jika Anda tidak mendapatkan giliran menguasai bola kurang 3 kali, Anda akan kalah. Masing-masing dari mereka merasa malu karena malu. Kalah dari Vietnam saja sudah cukup, berarti kalah lagi dari Indonesia. Ini merupakan aib bagi nama Thailand. Saya salah menebak, memainkan gaya dan berbentuk seperti ini tidak perlu menyebutkan tempat ketiga, hanya tempat keempat. Tim ini 10 tahun lagi akan mampu bersaing dengan tim besar Indonesia Vietnam. Hanya menyisakan 1 orang di depan. Anda harus berlatih menembak tempat di dalam bingkai. Saya tidak tahu menontonnya. Bagaimana bisa seorang pelatih menonton selama 40 menit tanpa mengubah taktiknya? Indonesia seharusnya tidak menyakiti tim Thailand sebanyak ini. Cukup 2-1 saja. Jika kamu bermain seperti ini, siapa yang akan mendukung sepak bola? Hanya ayah tirimu membesarkanmu, tidak bisa melihat apapun, tidak memperbaiki apapun, tidak berubah. Dan aku tidak mau menonton ini lagi, aku malu. Sejak saya memulai menonton futsal, Anda anak menggali, dia sangat berantakan. Dia memainkan bola dengan cara yang tidak teratur, dia tidak memiliki presisi, dia bermain seperti anak kecil. Ini buruk. Tolong carikan anak baru. Tim ini benar-benar tidak bisa mengatasinya. Biarkan dia menang. Saya akui ini sangat buruk sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Saya merasa kehilangan para pemandu sorak. Bagaimana Anda bisa bertahan menonton sampai akhir jika memiliki kebanyakan kesabaran? Sayang sekali dia banyak menembakkan tetapi tidak mengenai sasaran. Anda dapat membuat set baru tanpa masalah, tapi kenapa tidak ada 3-4 pemain utama yang mendukung generasi muda? Bermainlah dengan garis keturunan yang benar-benar baru. Orang-orang yang menonton ingin melihat apa yang mereka lihat di Piala Dunia tempat kami berkompetisi. Namun ternyata saya tidak
tidak datang untuk melihat sesuatu yang tidak saya ketahui, benar-benar menghina fans dan lawan, jadi dia membayarnya kembali dengan cara yang terhormat. Saya sejak kalah dari Vietnam, ada baiknya kita memiliki tim baru untuk menggantikan tim senior. Namun jangan lupa beberapa jauh kemajuan generasi tua di mana standar futsal Thailand dalam mencari penggantinya.